Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalullah, dipanggil Rizal. Saya mahasiswa baru semester 1 di Sekolah Tinggi Teknik Fatailah, Kota Cilegon. Saya mengambil di kejuruan elektro. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran fisika, yaitu bergerak, melingkar, beraturan, dan gerak parabola. Mari kita sama-sama melihat videonya berikut ini. Aturan. Nah, ini kan sama nih kayak GLB. Kalau gerak lurus beraturan kan dia berarti kecepatannya tetap kan. Nah, kalau gerak melingkar beraturan, apanya nih yang tetap? Apakah kecepatannya? Nah, nanti kita lihat apa sih karakteristik dari gerak melingkar beraturan. Nah, tapi sebelum itu, kita bakal ngebahas dulu variabel-variabel yang penting ketika kita membicarakan gerak melingkar beraturan ya. Nah, jadi kita studi kasus nih kayak gini. Kayak kemarin nih, ini misalnya tampak atas gitu ya, ini kita. Misalnya kita megang sesuatu gitu ya, tali gitu ya, tali yang ada bolanya gitu ya. Misalnya kayak gini nih. Set. Nah, ini talinya nih, ini kan tampak atas nih. Nah, ini bolanya di sini nih. Set gitu ya. Set. Nah, itu kita putar-putar gitu ya, di atas kita putar-putar sehingga kalau dilihat dari atas, nah lintasannya tuh kayak gini nih. Jadi si benda ini tuh, si bola ini tuh lintasannya lingkaran nih, lintasannya lingkaran sempurna kayak gini. Jadi dia, nah gerak di sini, dia gerak di sini, terus gitu ya, dia mengelilingi lingkaran ini. Nah, sampai dia balik lagi ke sini nih. Set, balik lagi ke titik semula gitu ya. Terus gitu ya, dia muter terus. Nah, oke, misalnya gini nih. Misalnya dia itu untuk menempuh satu lingkaran penuh ini, gitu ya. Jadi satu putaran nih istilahnya, satu putaran, yaitu dari titik ini sampai titik semula gitu ya. Satu putaran, dia satu muter, satu kali muter. Nah, ternyata dia itu butuh waktu misalnya gitu ya, misalnya 4 detik. Nah, ternyata buat muter ini nih, nah set, dia butuh waktu 4 detik gitu ya. Iya, ini contoh doang nih, angkanya contoh doang ya. Meskipun harusnya jauh lebih cepat dari ini kan buat menempuh satu putaran, tapi ini contoh doang nih. Ini 4 detik misalnya gitu ya. Nah, variabel apa aja yang bisa kita cari? Oke, sama kayak gerak lurus nih. Kita bisa nyari, ini yang pertama, kita bisa nyari jarak tempuhnya nih. Jarak yang ia tempuh. Atau kita simbolin S gitu ya. Nah, jaraknya berapa nih? Misalnya ini tuh panjang talinya. Nah, misalnya dia tuh R nih. Panjang talinya R. Nah, coba. Jadi jarak yang ia tempuh berapa nih? Jadi ketika dia menempuh satu putaran ini, berapa sih jarak yang ia tempuh? Berapa sih panjang lintasan yang ia tempuh ini? Ya, berarti kan panjang lintasan ini itu kan kelilingnya kan? Iya kan? Berarti kan ketika dia muter satu lingkaran ini, berarti kan dia jaraknya satu keliling lingkaran ini kan? Nah, kita tahu kalau ininya R, berarti kelilingnya berapa? Untuk kasus ini nih, satu putaran berarti kelilingnya berapa nih? Nah, keliling kanan tuh 2πr ya, masih ingat ya? Waktu SMP ya pernah belajar nih, harusnya 2πr. Nah, jadi nih ya jarak yang ia tempuh gitu ya. Misalnya oke lah, kasih contoh misalnya R-nya berapa nih? Kira-kira 10 cm gitu ya. 10 cm atau 0,1 meter. Nah, jadi kalau kita masukin R-nya 0,1 kali 2, jadi 0,2 pi meter gitu ya. Nah, ini pertama jarak nih. Jadi kita bisa nyari tahu dengan informasi ini, kita bisa tahu jarak yang ia tempuh itu adalah 2πr. Oke, ini yang pertama nih. Nah, tapi selain jarak nih, ada nih temannya jarak nih. Nah, ini baru muncul sekarang nih, di gerak lurus nggak ada nih kayak gini. Variabel kedua yang juga sering
yang juga penting gitu ya, adalah apa? Sudut tempuh. Nah, ini apa nih? Baru nih kan. Ini variabel yang mungkin baru muncul di sini ya. Di gerak linear nggak ada nih gerak sudut tempuh. Sudut tempuh ini simbolnya tuh theta. Nah, intinya adalah seberapa besar sih perubahan sudut ketika dia bergerak gitu ya. Waduh, bingung maksudnya gimana nih? Misalnya nih, kita ninjaunya ketika dia misalnya masih di titik ini nih. Dia masih di sini nih, masih seperempat lingkaran, ini lurus ya misalnya. Nah, ini misalnya kita lagi ninjau ketika dia di sini nih, di titik ini. Nah, di sini berapa nih sudut tempuhnya? Ya udah, lihat aja, ini perubahan sudut dari titik ini, titik awal ini, sampai titik akhir ini. Berapa besar sih sudut yang ia tempuh? Berarti kan segini kan, segini kan. Sudutnya berapa? Ya ini nih, sudut ini nih. Nah, ini kan berapa? 90 derajat ya. Nah, jadi ketika dia gerak dari sini ke sini, sudut yang ia tempuh tuh ya ini nih, besar sudut ini. Ya 90. Nah, sekarang di kasus ini nih, dia kan geraknya satu putaran nih. Berapa nih sudut yang ia tempuh tuh? Dia gerak satu putaran. Sudut yang ia tempuh berapa? Ya sudut ini kan, dia kan gerak dari sini kan. Satu putaran berarti kan dia muter gitu kan. Gitu kan. Nah, berapa sudutnya kalau lingkaran kayak gini? Ya 360 ya, ingat ya lingkaran tuh sudutnya tuh besar sudutnya tuh 360 derajat. Artinya kalau dia geraknya satu putaran penuh gitu ya, dari titik awal ini balik lagi ke sini, ya sudut tempuhnya 360 derajat. Nah, 360 derajat. Jadi sebenarnya itu sudut tempuh tuh mirip kayak jarak ya. Jadi keduanya besaran skalar gitu ya. Ini kan sebenarnya dia dari sini balik lagi ke titik ini kan. Nah, tapi sudut tempuhnya tuh ya ini 360 derajat theta ini ya. Ini theta simbolnya ya, theta. Jadi dia dari titik ini bagi ke titik ini, berapa besar sudutnya? Ya ini kan lingkaran kan. Nah, beda kalau misalnya dia baru nyampe sini nih, ya 90 derajat, atau baru nyampe setengahnya misalnya. Baru nyampe setengahnya Nah, ini kira-kira setengahnya gitu ya. Ya udah, berarti kan besar sudut ini kan. Besar sudut theta ini kan. Nah, nanti diukur berapa tuh. Nah, jadi intinya itu tuh besar sudut yang ia tempuh gitu ya. Besar perubahan sudutnya gitu ya. Atau bukan perubahan sudut sih sebenarnya. Karena kan kalau perubahan sudut, dia balik dari sini, balik lagi ke sini kan dia perubahan sudutnya 0 ya. Nah, jadi bukan perubahan sudut sebenarnya, tapi berapa besar sih sudut yang ia tempuh gitu ya selama ia bergerak. Nah, gitu ya. Di kasus ini dia 360 derajat. Nah, atau ini bisa kita tulis dalam bentuk lain nih. Jadi ada definisi kalau 180 derajat itu sama kayak pi. Nah, jadi 180 derajat itu sama kayak pi. Pi radian gitu ya, pi radian. Nah, ini definisi sih. Definisi ada kayak gini nih. Jadi kita bisa nulis ini tuh dalam bentuk radian. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi kalau 360 derajat, ya udah dia kan kali 2 nih. Ya, ini kali 2 juga, jadi sama dengan 2 pi radian. Atau kalau misalnya 90 derajat berapa? Ya ini kan setengahnya, jadi ini pi per 2 radian gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu cara lain dalam nulis sudut tempuh gitu ya, dalam menulis sudut yang ditempuh. Jadi kalau kita misalnya dibilang 2 pi radian, oh kita tahu artinya dia menempuh sudut sebesar 360 derajat. Nah, jadi ini salah satu cara lain dalam menuliskan sudut tempuh gitu ya. Jadi 360 itu sama kayak 2 pi radian. Nah, ini nanti bakal kepakainya di ketika kita nulis kecepatan nih. Nah, nanti ada kecepatan di sini kan. Nanti dibahas nih di sini. Nah, ini nanti lebih mudah ketika kita menuliskannya dalam bentuk radian per second gitu ya. Jadi sudut tempuh dibagi waktu. Nah, nanti dibahas ya setelah ini nih. Nah, tapi sebelumnya kita ngebahas dulu variabel yang ketiga nih. Sebelum masuk ke kecepatan, kita nyinggung dulu variabel yang ketiga yaitu periode. Nah, ini sudah belajar juga kan waktu SMP kan, periode. Nah, di kasus ini, periode ini kita definisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran. Nah, udah familiar lah ya sama periode. Jadi, untuk menempuh satu putaran butuh berapa lama sih gitu ya? Waduh, ini ya waktu untuk
satu putaran gitulah ya, sederhananya waktu untuk satu putaran. Jadi waktu yang dibutuhkan buat menempuh satu putaran ini. Nah, ini kita udah tahu nih, padahal satu putaran tuh 4 detik. Ya udah, waktu untuk satu putaran ya ini dong, 4 detik ini kan. Nah, 4 second. Nah, ini periode gampang lah ya. Nah, kemudian yang keempat, temennya periode. Ini kan temenan nih. Nah, ini juga temenan nih, temennya periode. Itu tuh frekuensi. Nah, bedanya apa nih? Kalau frekuensi, definisinya adalah jumlah putaran, jumlah sudut yang ditempuh gitu ya, jumlah putaran yang ditempuh, jumlah putaran yang ditempuh untuk satu detik. Nah, mirip nih. Ini kan waktu untuk satu putaran. Ini jumlah putaran untuk satu detik. Nah, jadi satu detik itu gitu ya, ketika dia geraknya satu detik, berapa banyak sih jumlah putaran yang sudah dia tempuh gitu ya. Nah, di kasus ini kan dia satu putaran 4 detik nih. Ya kan? Jadi satu putaran 4 detik. Nah, jadi kalau satu detik berapa putaran? Oh, ya udah kita lihat aja. Ini kan dia geraknya konstan kan. Awalnya di sini nih 0 detik, di sini dia 1 detik gerak, berarti dia kan berapa? Ya seperempat putaran kan? Sini kan 1 detik. Terus kemudian detik kedua dia nyampe sini, detik ketiga dia nyampe sini, detik keempat nyampe di sini kan. Nah, ya karena dia kelajuannya konstan ya. Kelajuannya konstan. Ingat ya, bukan kecepatannya yang konstan kan. Kalau kecepatan, iya pasti udah nggak konstan kan. Orang dia arahnya berubah ya. Kalau kecepatan kan dia besaran vektor ya. Jadi kalau arahnya berubah, ya berarti kecepatannya berubah. Nah, di kasus ini, kelajuannya kan konstan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang sama, itu pasti waktunya sama. Jadi waktu dari sini sampai sini misalnya, ya sama kayak waktu dari sini sampai sini. Karena ya sudut yang ditempuh sama nih, yaitu 90 derajat kan. Nah, gitu. Jadi satu detiknya dia nyampe mana nih? Nyampe sini kan? Iya kan? Jadi ini kan jumlah putaran untuk satu detik. Oh, dia satu detik tuh dari sini sampai sini. Nah, itu berapa putaran? Yaitu 1/4 putaran ya. Jadi 1/4 nih. Jadi dalam satu detik dia menempuh 1/4 gitu ya. Nah, jadi ini 1/4 per detik gitu ya, per second. Jadi jumlah putarannya itu 1/4 per second gitu ya. Jadi cuman seperempat putaran gitu ya per detiknya. Atau nih, ini bisa kita tulis ulang, si per second ini per second ya, maksudnya per second ini kita definisikan gitu ya, 1/4 ada satuan yang namanya tuh hertz gitu ya. Nah, jadi sini frekuensinya 1/4 hertz ya. Nah, bisa kita lihat ini kan waktu untuk satu putaran, ini jumlah putaran untuk satu detik. Nah, jadi ada hubungan antara periode sama frekuensi nih. Jadi frekuensi itu tuh adalah 1 per periode. Nah, ini periode simbolnya T ya. Simbolnya T, ini F. Nah, ada hubungan kayak gini nih. Jadi frekuensi itu adalah 1 per periode. Nah, soalnya ya gini kan, ini kan waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Sementara ini jumlah putaran untuk satu detik. Nah, ini kan dia berkebalikan nih. Nah, makanya ada hubungannya kayak gini nih. Jadi frekuensi itu adalah 1 per periode. Nah, kayak gini nih, ini kan 4 nih periodenya. Ya udah, berarti frekuensinya 1/4 dong. 1/4 apa? 1/4 hertz gitu ya. Nah, oke, itu yang keempat nih. Nah, saya masih ada nih yang kelima dan selanjutnya. Tapi kita bahas di bagian kedua ya. Nah, di video ini dicukupkan dulu kita bahas jarak, yaitu berapa besar lintasan yang dia tempuh, kemudian sudut tempuh, berapa besar sudut yang ia tempuh gitu ya. Kemudian periode, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran. Terus frekuensi, berapa jumlah putaran yang ia tempuh selama 1 detik gitu ya. Nah, ini yang keempat variabel ini penting gitu ya. Ini dasar buat variabel-variabel selanjutnya. Nah, nanti kita lanjutin ya. Oke. Dia melemparkan bolanya ke dalam ring basket seperti ini. Untuk memudahkan kita mengetahui bentuk lintasannya, mari kita beri suatu bidang kartesius, yaitu di sumbu X dan di sumbu Y. Sekarang mari kita perhatikan sekali lagi. Nah, dari gerakan tadi, kita dapat ketahui bahwa bentuk lintasan dari bola basket adalah
melengkung seperti ini. Ketika bola basket dilempar, maka posisi di sumbu X dia akan berubah dan posisi di sumbu Y-nya juga akan berubah. Sehingga bola basket tersebut bergerak di dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sehingga lintasannya berbentuk melengkung seperti itu. Maka kita dapat simpulkan lintasan dari bola basket yang dilempar adalah membentuk garis melengkung. Kira-kira kenapa ya kok bola basket yang dilempar tadi lintasannya bisa melengkung? Mari kita analisis bersama-sama. Ketika bola basket dilempar, dia akan membentuk lintasan yang melengkung seperti itu. Nah, saat bola basket itu dilempar, maka bola basket itu memiliki kecepatan yang arahnya miring seperti ini. Kita namakan dengan V0, yaitu kecepatan awal. V0 ini akan membentuk sudut dari sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Sudut ini biasanya diberi simbol theta. Sudut ini dinamakan dengan sudut elevasi. Nah, karena kecepatan bola basket itu miring seperti ini, maka menurut analisis vektor, kita bisa proyeksikan kecepatan awalnya ini di sumbu X dan di sumbu Y. Sehingga kita peroleh V0X dan V0Y seperti ini. Nah, sekarang kita tahu bahwa bola basket tersebut memiliki dua komponen kecepatan, yaitu di sumbu X dengan kecepatan awalnya V0X dan di sumbu Y dengan kecepatan awalnya V0Y. Mari kita perhatikan sekali lagi. Pada sumbu Y, bola basket bergerak naik, kemudian turun seperti ini. Ketika bola basket naik, kecepatannya akan melambat. Dan ketika bola basket turun, kecepatannya akan bertambah. Hal ini dikarenakan oleh percepatan gravitasi. Sehingga pada sumbu Y, gerak bola basket adalah gerak lurus berubah beraturan. Sekarang bagaimana untuk sumbu X? Nah, ketika bola basket bergerak di sumbu X, seperti itu, maka kecepatan V0X-nya tidak akan berkurang ataupun bertambah. Karena tidak ada percepatan yang bekerja pada sumbu X tersebut. Sehingga kecepatannya selalu bernilai konstan dan geraknya menjadi gerak GLB. Hasil perpaduan antara gerak di sumbu Y dan gerak di sumbu X ini yang nantinya akan membentuk lintasan parabola seperti ini. Baiklah, teman-teman semuanya, dari hasil analisis tersebut, kita tahu bahwa ketika bola basket dilempar seperti ini, maka dia akan menempuh lintasan yang bentuknya melengkung dan bergerak di sumbu X serta di sumbu Y. Nah, sehingga dari hasil analisis ini kita dapat ketahui bahwa gerakan bola basket yang dilempar seperti itu tadi akan membentuk yang namanya gerak parabola. Nah, gerak parabola merupakan gerak benda yang memiliki lintasan seperti parabola atau melengkung dan merupakan perpaduan dari gerak benda pada sumbu X, GLB, dan pada sumbu Y, GLBB yang terjadi secara bersamaan. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang kecepatan benda. Kita tahu bahwa kecepatan awal dari bola basket yang dilempar tadi
adalah sebesar V0 yang arahnya membentuk sudut theta dari sumbu X. Sehingga ketika kita proyeksikan, kecepatan awalnya akan menjadi V0x di sumbu X dan V0y di sumbu Y. Nah, berdasarkan analisis vektor, ketika benda memiliki kecepatan miring seperti ini, maka benda akan memiliki dua komponen kecepatan, yaitu di sumbu X dan di sumbu Y. Tapi, nilai dari V0x dan V0y itu berapa ya? Kan yang diketahui hanya V0-nya saja dan sudutnya. Nah, untuk mencari V0x, berarti nilainya adalah sebesar V0 kali cos theta. Ingat, pembelajaran di vektor, ketika suatu vektor itu diproyeksikan mendekati sudutnya, berarti dia dikalikan kosinusnya, berarti V0 kali cos theta. Sedangkan untuk V0y berarti V0 kali sin theta. Sekarang mari kita bahas tentang komponen kecepatan dari bola basket tersebut. Pertama, di sumbu X. Nah, pada sumbu X tadi berlaku yang namanya GLB, gerak lurus beraturan, sehingga kecepatannya selalu konstan. Maka, kecepatan di sumbu X-nya atau Vx itu selalu bernilai V0x atau nilainya selalu V0x. Sehingga kita peroleh Vx sama dengan V0 cos theta. Nah, kecepatan ini selalu bernilai sama di semua waktu. Karena pada sumbu X, benda bergerak GLB. Kemudian di sumbu Y. Ketika di sumbu Y berlaku GLBB, maka Vy sama dengan V0Y minus AT. Kenapa kok minus? Karena ketika awal dilempar, bola akan bergerak naik sehingga percepatan akan melawan arah gerak benda. Kita masukkan nilai V0Y-nya sehingga diperoleh Vy sama dengan V0 sin theta. Kemudian percepatannya kita ganti menggunakan percepatan yang bekerja pada peristiwa tersebut, yaitu percepatan gravitasi, sehingga diperoleh minus G kali T. Nah, karena kecepatan memiliki dua komponen seperti ini, maka kita bisa menuliskannya menggunakan vektor, di mana V sama dengan Vx, Vy, atau kecepatan di arah sumbu X dan kecepatan di arah sumbu Y. Kemudian, untuk mencari besar atau nilainya, tinggal kalian mencari resultan dari Vx dan Vy-nya. Selanjutnya, mari kita cari tahu tentang persamaan posisinya atau komponen posisi. Ketika bola tadi dilempar ke atas, maka bola akan menempuh jarak ke kanan dan juga menempuh jarak ke atas atau tinggi. Nah, jarak pada sumbu X kita namakan dengan jarak atau jangkauannya. Pada sumbu X karena tadi berlaku GLB, maka berlakulah persamaan X sama dengan V0x kali T. V0x adalah kecepatan mula-mula pada sumbu X. Kita masukkan sehingga diperoleh X sama dengan V0 kali cos theta kali T. Ini merupakan persamaan yang digunakan untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak parabola pada sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya. Sedangkan untuk sumbu Y atau tinggi yang ditempuh benda, maka kita gunakan persamaan GLBB. Maka diperoleh Y sama dengan V0Y kali T min setengah AT kuadrat. Kita masukkan V0-nya, sehingga Y sama dengan V0Y yaitu V0 sin theta kali T dikurangi setengah percepatan yang bekerja adalah gravitasi sehingga setengah GT kuadrat. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung tinggi tertentu atau tinggi di saat tertentu.
Sedangkan posisi benda dari titik awal kita dapat gambarkan dengan sistem koordinat vektor seperti ini, yaitu X, Y. Itulah tadi penampilan video dari saya. Mudah-mudahan video dari saya itu bermanfaat untuk semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.